Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azhara, NIM 25502100009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pokok-pokok tentang ketahanan nasional. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari ketahanan nasional, setelah itu kita akan mempelajari tentang pokok-pokok ketahanan nasional. Pokok-pokok tentang ketahanan nasional yang pertama yaitu landasan atau dasar. Landasan atau dasar dari ketahanan nasional ada 4. Yang pertama yaitu Pancasila, di mana Pancasila dijadikan sebagai landasan ideal dan nilai dasar. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Landasan yang ketiga yaitu Wawasan Nusantara yang dijadikan sebagai landasan visional atau cara pandang bangsa dalam melihat diri dan lingkungannya. Landasan yang keempat yaitu Geografi Indonesia yang dijadikan sebagai landasan operasional atau landasan alamiah dan strategi. Pokok-pokok ketahanan nasional yang kedua yaitu Asas Ketahanan Nasional. Asas ketahanan nasional ada 5. Yang pertama yaitu kesejahteraan. Masyarakat Indonesia harus sejahtera, karena ketahanan nasional akan menjadi kuat apabila kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi. Asas yang kedua yaitu keamanan. Ketahanan nasional menjamin rasa aman bangsa dari segala bentuk ancaman fisik maupun non-fisik. Asas yang ketiga yaitu utuh menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional tidak bisa jika hanya memperkuat militer saja, tetapi harus memperkuat semua aspek seperti ekonomi, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan. Selanjutnya, asas keempat. Asas keempat yaitu kekeluargaan, di mana ketahanan nasional harus menjunjung musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Asas yang kelima yaitu mawas diri. Ketahanan nasional harus mampu beradaptasi dan menghadapi pengaruh global. Selanjutnya yaitu pokok-pokok tentang ketahanan nasional yang ketiga yaitu aspek ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama aspek Trigata dan yang kedua aspek Pancagatra. Aspek Trigata yang pertama yaitu posisi dan letak geografi negara. Bentuk, keadaan, dan lokasi geografi suatu negara sangat menentukan peran negara tersebut dalam peraturan lalu lintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda, dan hal ini sangat mempengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa. Aspek Trigata yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam. Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata dan tidak teratur, sehingga ada negara yang kaya akan sumber daya alam dan ada yang kekurangan sumber daya alam. Hal demikian menyebabkan ketergantungan antar negara yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi ketahanan negara. Selanjutnya, aspek Trigata yang ketiga yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Jumlah penduduk yang berubah karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, perlu penyebaran penduduk merata agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan. Oke, baik, setelah teman-teman mengetahui tentang aspek Trigata, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra yang pertama yaitu aspek ideologi. Faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi adalah nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi, diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, aspek Pancagatra yang kedua yaitu aspek politik. Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Untuk mencapai ketahanan nasional di bidang politik,
Dibutuhkan keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, aspek Pancagatra yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, manajemen, serta distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan ketahanan nasional dalam aspek ekonomi adalah dengan cara meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang serta jasa secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia. Baik, selanjutnya, aspek Pancagatra yang keempat yaitu aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Baik, selanjutnya aspek Pancagatra yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan. Wujud ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, menggambarkan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Oke baik, setelah teman-teman mengetahui tentang aspek-aspek ketahanan nasional, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari ketahanan nasional. Apa sih tujuan dari ketahanan nasional? Berikut tujuan dari ketahanan nasional. Yang pertama yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam hal ini, ketahanan nasional berarti memiliki tujuan agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan tidak mudah runtuh karena ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berarti memiliki tujuan agar negara Indonesia menjadi negara yang aman, tertib, dan tidak mudah diguncang oleh konflik dan gangguan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, ketahanan nasional bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki hidup yang layak, ekonomi yang stabil, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Artinya, ketahanan nasional bertujuan untuk mencegah perpecahan, konflik, dan menjaga solidaritas bangsa. Dan tujuan ketahanan nasional yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Artinya, ketahanan nasional membuat negara Indonesia siap menghadapi ancaman baik militer, ideologis, politik, ekonomi, teknologi, dan bencana. Oke, baik teman-teman, setelah teman-teman mengetahui tentang tujuan dari ketahanan nasional, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ketahanan nasional. Kira-kira apa aja ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ketahanan nasional? Langsung aja, mari kita bahas. Tantangan yang dihadapi oleh ketahanan nasional yang pertama yaitu globalisasi dan pengaruh budaya asing. Kenapa? Karena globalisasi dan pengaruh budaya asing dapat mengancam identitas nasional, moral generasi muda, dan kemandirian ekonomi. Tantangan yang kedua yaitu ancaman ideologi dan radikalisme. Karena ancaman ideologi dan radikalisme akan menyebabkan perpecahan, intoleransi, dan dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Karena ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dapat menghambat pembangunan, memicu konflik sosial, dan melemahkan stabilitas nasional.
Tantangan yang keempat yaitu ancaman cyber dan penyebaran berita hoax. Karena ancaman cyber dan penyebaran berita hoax dapat mengganggu keamanan negara, memecah belah masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik. Tantangan yang kelima yaitu korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan melemahkan wibawa negara. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai pokok-pokok tentang ketahanan nasional. Terima kasih ya teman-teman. Bagi yang telah menonton, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Saya Mutiara Azhara pamit undur diri. Wabillahil taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.